yang mengartikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun, supaya manusia itu kenal kepadaku. Nah, inilah maksud ya, maksud tujuan Allah Subhanahu wa taala hantar kita ini ke dunia, Pak. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama itulah yang menjadi maksud ya dan tujuan Allah Subhanahu wa taala hantar kita ini ke dunia. Jadi kita dihantar oleh Allah ke dunia ini maksudnya adalah untuk menyempurnakan agama. Untuk menyempurnakan keyakinan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ilmu yakin, bukan hanya ainal yakin, tapi yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagaimana kita itu mati dalam keadaan hakul yakin. Betul-betul ya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin yang sebenar-benarnya 100%, Pak. Dan ini perkara penting, Pak. Kalau kita ini meninggal dunia tidak sampai hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ini masalah besar. Sangat-sangat besar, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita berulang kali di dalam Al-Qur'an sampai kita ini mati dalam keadaan iman kita belum sempurna. Ini bahaya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna, dan janganlah kamu sekali-kali mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu mati dalam keadaan iman sempurna. Muslim itu maksudnya itu menyerahkan diri kita total kepada Allah Subhanahu wa taala, iman sempurna, Pak. Sedikit saja iman kita berkurang, ada cacatnya, ini akan mendatangkan bahaya yang sangat besar ya, akan mendatangkan musibah yang sangat besar, Pak. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita ini usaha untuk menyempurnakan agama di kehidupan kita yang sementara ini adalah perkara yang sangat penting dan paling terpenting daripada usaha-usaha yang ada di dunia ini, Pak. Masya Allah ya. Jadi di dunia ini banyak sekali usaha. Ada orang yang buat usaha pertanian, ada orang yang buat usaha perkantoran, ada pertokoan ya, macam-macam usaha perdagangan. Tapi di antara usaha-usaha itu yang paling terpenting adalah usaha untuk mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Apalah artinya kita menjadi orang kaya kalau kita tidak diridhoi oleh Allah? Percuma. Apalah artinya kita menjadi pejabat kalau tidak diridhoi oleh Allah? Percuma. Apalah artinya kita menjadi presiden kalau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Percuma, Pak. Percuma. Apapun ya, kemasyhuran yang kita dapatkan di dunia, kalau kita tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi asbab kebinasaan, Pak. Dan ini sudah terbukti. Orang-orang zaman dulu itu sebagai contoh, macam Fir'aun, ini raja yang dolim, tidak mendapatkan ridha Allah, binasa. Namrud kan, seorang raja, Masya Allah, dia punya segala-galanya tapi tidak mendapatkan ridha Allah pun binasa juga. Dan lain sebagainya, Qarun, Haman. Dan ini sebetulnya menjadi contoh untuk diri kita ini yang hidup zaman sekarang ini. Apapun statusnya kita, Pak, maka yang kita cari adalah untuk mendapatkan ridha Allah. Untuk mendapatkan ridha Allah, bukan untuk mendapatkan ridha manusia, bukan. Meskipun seluruh manusia sudah suka dengan kita, kan, membenci kita, tapi kalau kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan selesai. Semua masalah akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan, man aslaha bainahu wa bainallah aslaha bainahu wa baina khalqihi. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungannya dengan seluruh makhluk. Ini kuncinya, Pak. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita banyak masalah, Pak, dengan keluarga bermasalah, tengkar terus. Dengan tetangga bermasalah, tengkar terus. Dengan kawan bermasalah, tengkar terus.
dengan masyarakat bermasalah, tengkar terus. Di mana-mana kita berada, Masya Allah, kita mendapatkan masalah. Ini kenapa ini? Karena hubungan kita kepada Allah itu bermasalah, Pak. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak harmonis, kan? Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala mendatangkan beribu-ribu masalah ini dalam kehidupan kita, tidak lekak-lekak, tidak selesai-selesai. Dan masalah itu tidak akan pernah selesai apabila akar daripada masalah tidak kita perbaiki. Apa itu? Menjaga hubungan kita dengan Allah. Makanya Allah perintahkan fafirru ilallah, inni lakum nadhirum mubin. Ada masalah, lari kepada Allah, memperbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki amal, kan? Perbaiki sholat kita, zikir kita, kan? Baca Al-Qur'an kita, perbanyak doa, perbanyak istighfar, perbanyak taubat, kan? Masya Allah. Jadi intinya Pak, yang bikin kita ini Masya Allah banyak masalah, kita ini banyak berbuat dosa, kan? Masya Allah, kita ini banyak berbuat dosa Pak, itu yang menjadikan kita banyak masalah. Masya Allah, sehingga rezeki kita ini seret karena banyak berbuat dosa, kan? Kita banyak diuji oleh Allah dengan penyakit, ya, dicabut kesehatannya ini dan itu karena kita ini banyak dosa, kan? Masya Allah. Nah, ini Pak masalahnya di situ ini. Tapi kalau kita ini Masya Allah perbaiki diri kita ini, Masya Allah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sibukkan dalam kebaikan, kan? Masyarakat kita sibukkan dalam kebaikan, keluarga kita ini sibukkan dalam kebaikan, di mana-mana kita ini perbaiki ini agama ini, Masya Allah, ya, membuat kebaikan-kebaikan, pasti janji Allah udah pasti dah Pak. Itu udah janji Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an itu. Masya Allah, kan? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya seluruh penduduk negeri, bukan hanya negeri Pak, termasuklah rumah itu, kampung, negeri, kota kita ini, semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semua mengamalkan agama, masjid penuh, kan? Masya Allah, 5 waktu seperti sholat Jumat, semua orang Islam mengamalkan agama baik di rumah maupun di luar rumah, kan? Masya Allah, maka di situ pasti ya janji Allah akan nampak keberkahan daripada langit, daripada bumi. Tidak perlu kita ini jauh-jauh cari rezeki ke Malaysia sana, tidak perlu Pak. Masya Allah, di tempat terdekat kita itulah menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala datangkan mudahnya rezeki. Di zaman sahabat Pak, karena berkahnya sahabat mengamalkan ini agama Pak, tikus pun mengantarkan keping emas Pak kepada sahabat. Nah, bayangkanlah, tikus tuh Masya Allah ngantarkan kepingan emas kepada sahabat. Di waktu itu sahabat ini lagi buang hajat. Tikus, kalau mau dipikir-pikir, siapalah yang mengantarkan tikus mengantarkan emas? Allah. Yang menggerakkan tikus menghantarkan emas itu Allah, bukan kehendak tikus itu sendiri. Tikus itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa seizin Allah.